Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat anak-anak sekalian. Kita lanjutkan materi kita pada bab 3 tentang ketahanan pangan nasional. Kembali kamu dengan Ibu Yasmina Nirma. Kamu lihat hamparan dari gambar yang ada pada slide Ibu yang pertama. Kamu lihat hamparan padi yang terbentang luas dengan alamnya yang cantik. Padi itu adalah merupakan salah satu pangan. Apa arti pangan? Segala sesuatu yang berasal dari sumber daya hayati, air, yang dapat diolah maupun yang tidak diolah, yang dapat digunakan untuk kebutuhan manusia, itu yang dikatakan dengan pangan. Materi ini pada KD 3.4 dan 4.4. Oke, kita lanjut ya. Kamu akan bisa pahami apa itu pengertian ketahanan pangan. Ya, ketahanan pangan itu segala sesuatu atau kondisi terpenuhinya pangan bagi negara hingga perseorangan yang tercermin dari kecukupan ketersediaan pangan bagi jumlah maupun mutunya, aman dan beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan kita dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Nah, bisa kamu lihat di gambar di sampingnya kan? Kamu lihat ada gambar hamparan padi dengan adanya seorang petani mengembalakan sapinya. Itu termasuk salah satunya daripada pangan itu. Ada, kamu lihat itu adalah hasil laut. Kemudian ada juga sapi, ada juga gambar yaitu tentang pohon apa itu? Lihat. Pohon sawit. Oke. Pengertian menurut FAO. Ketahanan pangan sebagai akses setiap rumah tangga atau individu untuk memperoleh pangan pada setiap waktu untuk keperluan hidup sehat. Oke. Potensi dan persebaran sumber daya alam pendukung ketahanan pangan nasional. Ya, itu materinya ya. 1, kita lihat potensi dan persebaran sumber daya pertanian. Ya. Apa saja pertanian? Bisa itu udah digambar. Beras itu padi, ya. Hasilnya beras. Bisa apa aja lagi? Setelah itu ada jagung. Ada apa lagi? Ada kedelai. Ya, ada kacang tanah dan sebagainya. Kamu lihat di mana saya tempatnya? Misalnya beras itu ada Sumatera, Jawa, Kalimantan dan sebagainya. Kalau kacang tanah di mana? Sumatera juga ada, Jawa Barat juga ada dan lain sebagainya. Oke. Nah, lanjut. Yang kedua, apa yang kedua? Potensi dan persebaran sumber daya perkebunan. Lihat itu di gambar. Apa saja? Ada sawit, kemudian ada tebu, ada kopi, cengkeh dan sebagainya. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004, perkebunan adalah apa perkebunan? Segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut. Hasil utama dan daerah hasil utama Indonesia itu apa? Yang pertama kelapa, di mana? Di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua. Kalau kelapa sawit di mana? Untuk daerah kita Riau nih banyak ya, maka itu di Sumatera, Kalimantan juga ada, Sulawesi ya. Kemudian ada tebu. Tebu di mana? Di Lampung banyak tebu. Ya, di Jawa. Tetapi di Sumatera juga ada, tapi yang perkebunan luas itu di sana. Karet. Ya. Karet di Sumatera Barat juga ada ya. Sebenarnya kalau itu yang kecilnya, tapi yang perkebunannya
yang luasnya di Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, di Kalimantan Selatan, di Jawa. Dah. Kopi Sumbar, banyak hasilnya. Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah. Terus apa lagi? Ada cengkeh. Kamu lihat gambar yang terakhir itu. Lagi berseminya bunga cengkehnya tadi ya. Buah cengkehnya, cantik bentuknya kalau kita lihat. Di mana? Di Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, di Banten, Jawa Tengah, dan Sulawesi Utara. Ya. Terus kita masuk pada potensi dan persebaran sumber daya perikanan. Ya, kamu lihat gambar itu? Gambarnya adalah ya para pemancing ikan. Ya, mereka menangkap ikan untuk mereka jual. Sumber daya perikanan berasal dari hasil pembudidayaan ikan dan hasil penangkapan ikan. Tuh mereka lagi nangkap ikan. Laut Indonesia memiliki potensi lestari penangkapan ikan sebanyak 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari itu apa maksudnya? Yaitu potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan ikan untuk beregenerasi sehingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Tidak habis ikan itu walaupun sudah diambil. Itu potensi lestari maksudnya. Jumlah tangkapan ikan dari Laut Indonesia yang diperbolehkan menurut aturan internasional adalah 80% dari potensi lestari atau sekira 5,12 juta ton per tahun. Saat ini jumlah tangkapan ikan Indonesia belum mencapai angka tersebut. Volume ekspor hasil perikanan Indonesia pada Maret 2020 ini mencapai 105,20 ribu ton atau meningkat 15,37% dibanding ekspor Februari 2020. Oke. Kita masuk sumber daya yang keempat, yaitu sumber daya peternakan. Kamu lihat di gambar ada peternakan sapi, ada peternakan itik, kuda, juga ada ayam. Berdasarkan ukuran hewan ternak, peternakan dapat dibagi menjadi peternakan hewan besar dan hewan kecil. Hewan besar apa saja? Lihat, ada sapi, ada kuda, ya, ada kambing. Kemudian kita lihat juga lagi, kalau peternakan hewan kecil, kambing, ya. Berdasarkan ukuran hewan ternak, peternakan dapat dibagi menjadi peternakan hewan besar seperti sapi, kuda, dan kerbau. Kalau peternakan hewan kecil seperti kambing, domba, ayam, itik, dan kelinci. Cuma di sini nggak ada gambar kelinci ya, nggak ada gambar ayam, gambar itik. Faktanya Indonesia mempunyai potensi pengembangan hewan besar karena didukung oleh beberapa faktor seperti kondisi iklim Indonesia yang sesuai, padang rumput yang luas. Di mana padang rumput yang luas di Indonesia? Ada, ya, kamu cari itu. Dan permintaan daging yang meningkat. Nah, berarti konsumsi daging bagi warga negara Indonesia. Faktor tersebut mendukung pengembangan peternakan hewan besar. Nah, kita lanjut. Pengelolaan sumber daya alam pendukung ketahanan pangan nasional. Ya, kita lihat dulu. Yang pertama, pengelolaan sumber daya lahan pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan. 1. Strategi pembangunan ketahanan pangan. Yaitu A. Meningkatkan kapasitas produksi pangan secara berkelanjutan. B. Revitalisasi industri hulu produksi pangan. C. Revitalisasi dan restrukturisasi kelembagaan pangan. D. Pengembangan kebijakan pangan. 2. Sistem ketahanan pangan. Ada 3. Ada ketersediaan pangan, ya, tersedia atau tidaknya. Itu aksesnya. Yang C. Penyerapan pangan. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan tersebut apa saja? Lahan yang tersedia, iklim dan cuaca yang mendukungnya, teknologi, ya, teknologi itu sangat mempengaruhi sekali. D. Infrastrukturnya untuk kelancarannya, ya.
Nah, yang B, pengelolaan sumber daya perikanan. Oke. 1. Menjaga spesies target berada di tingkat atau di atas tingkat yang diperlukan untuk menjamin produktivitas berkelanjutan. 2. Meminimalkan berbagai dampak penangkapan atas lingkungan fisik dan jenis non-target. 3. Memaksimalkan pendapatan bersih bagi nelayan. 4. Memaksimalkan kesempatan kerja bagi penduduk yang tergantung pada sektor pertanian. Itu dia. Nah, C. Pengelolaan sumber daya peternakan. Nah, Ibu contohkan kembali, kamu lihat itu peternakan, yaitu peternakan ayam. Ya. Di Indonesia, pengelolaan ini dilakukan dengan sistem agribisnis peternakan dan sistem peternakan terpadu. Dalam sistem agribisnis, kita lihatkan sistem peternakan unggas, ya, contohnya ayam. Dari mulai pendirian perusahaan, pakan ternaknya, pembibitan ayam, peternakan ayam dan pengolahan ayam. Itu dia. Kalau sistem peternakan terpadu, contohnya peternakan sapi yang terintegrasi dengan pertanian. Bagaimana maksudnya? Petani memanfaatkan kotoran ternak sebagai pupuk organik dan memanfaatkan limbah pertanian sebagai pakan ternaknya. Maksudnya. Nah, segitu dulu materi kita pada kesempatan ini. Kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.